Saya lupa record. Saya ulang ya. Nah, ini kita masuk pelajaran. Dibuka buku cetaktiknya bab 6, menampilkan presentasi halaman 65. Nah, kalau kamu lihat di halaman 65, coba dibuka buku cetaktiknya halaman 65. Sudah? Nah, apa judul besar dari bagian yang A? Oke, benar ya. Membuat efek animasi slide. Saya mau tanya dulu sebelumnya. Di sini semua pernah dengar kata animasi enggak? Ayo, dari yang online gimana? Pernah dengar kata animasi? Pernah. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, apa itu animasi? Ayo, siap. Tadi katanya, saya mau download gambar anime. Anime itu animasi, contohnya One Piece atau apapun yang kamu nonton, termasuk animasi bukan? Ayo, kartun seperti Doraemon termasuk sebagai animasi? Sebagai, Sir. Termasuk ya. Terus saya tanya, animasi itu apa? Oke, Cio benar. Yang lain gimana dari yang offline nih, yang di lab komputer? Apa arti animasi? Ayo, simpelnya tuh, katanya suka nonton Doraemon, Upin Ipin, apalagi nih? Gimana? Oke, One Punch Man. Oke, OPM atau One Piece juga bisa. Ayo, apa itu animasi nih? Oke, nah animasi itu bisa disebut juga sebagai gambar yang bergerak. Oke, gambar yang bergerak. Jadi di sini kita untuk 40 menit ke depan, kita akan belajar gimana sih caranya untuk membuat gambarnya supaya bergerak. Nah, di sini ya coba diaktifkan dulu yang online, gambar yang bisa bergerak, dan terkadang memiliki jalan cerita. Benar, tapi ini versi lengkapnya ya. Nah, di sini kita akan masih belajar tentang Microsoft PowerPoint. Yang pakai laptop atau komputer dari kelas 6C siapa? Yang online. Yang offline, kamu kan sekarang lagi di lab komputer nih. Oke, Fiona 1, siapa lagi nih? Nah, oke. Oke, cuman 1 ya. Nah, di sini kita akan belajar gimana cara untuk membuat animasinya. Ini saya baca. Oke. Ntar ya, lagi loading ya. Gimana? Boleh apa? Dengar lagu, nggak bisa dengar lagu di situ. Semuanya nggak bisa di situ. Saya pakai laptop saya, cuma Microsoft-nya udah habis waktu pemakaian. Oke. Nah, ini seperti biasa ya. Yang pertama-tama kita dulu baca yuk. Dari yang online dulu, saya tanya ada yang mau baca nggak nih? Gimana cara untuk membuatnya? Kita nggak mungkin membuatnya tanpa tahu gimana caranya. Ya. Ada yang mau baca? Dari yang online yang hadir ada 22 orang. Halaman 65. Nah, oke. Oke, kalau nggak ada yang mau baca, saya yang baca ya. Membuat efek animasi slide. Agar presentasi tidak nampak monoton dan untuk menarik perhatian, peserta presentasi, maka kamu akan dapat menambahkan beberapa efek animasi dalam presentasinya. Nah, jadi di sini kita akan belajar gimana sih cara membuatnya supaya gambarnya ini bergerak. Sebagai contoh ya, yang dari lab komputer semuanya sudah punya apa? Gambarnya masing-masing? Sudah ya. Nah, yang dimaksud animasi itu bagaimana, Seh? Nah, kalau kamu perhatikan dari yang saya buat ini ya, nah ini ada setiap slide-nya ini akan ada bentuk-bentuk animasinya. Dari lembaran baru ke lembaran selanjutnya. Nah, ini contohnya ya. Nih, dia seperti slide-nya dirobek, diseginiin, dibuang. Nah, ini yang akan kita pelajari untuk beberapa menit ke depan.
Nah, yuk coba dari yang oke. Saya pengen satu orang yang baca dari yang online. Coba Leon Lau. Ini kita masuk kelas ketiga. Saya harap semuanya masih pada fokus ya. Ya, coba Leon Lau dibaca nak. Langkah-langkah memberi efek animasi pada slide. Oke. Untuk yang online kedengaran semua nggak sih suara saya atau gimana? Ya kedengaran nih ya. Oke, kok pada diam-diam baik nih. Nah, jadi di sini kedengaran. Oke, ada yang mau baca nggak nih? Ini kita masuk kelas terakhir, masih belum. Oke, Frederick Leandro ya, coba dibaca nak, Frederick. Yang sebuat di dalam share screen aja nih kamu baca. Langkah memberi efek animasi pada slide. Melakukan seleksi terhadap sesuatu placeholder atau objek-objek dalam slide seperti teks, gambar, shape, word art, bagan atau kotak teks dan lain-lain. 2. Pada tab animation di grup animation, klik tombol lainnya. 3. Pilih efek animasi yang diinginkan. 4. Pada saat mouse pointer berada di atas item, pilih animasi dan preview dapat animasi tersebut dapat dilihat pada slide. Oke, Frederick. Nah, di sini ya, untuk yang pakai komputer atau laptop, kita akan praktikumnya. Nah, thank you ya, ada membaca ya. Di sini kita akan memberi efek animasi pada slide. Buat yang di lab komputer tadi saya sudah bilang ya, coba kamu ambil satu gambar, benar ya? Kamu ambil satu gambar yang menurut kamu keren. Sebagai contoh ya, sekarang gambar animasi yang paling sering dilihat oleh anak laki-laki dan anak perempuan itu apa tuh? Contohnya ya, saya pilih Doraemon aja nih. Doraemon aja ya, kalau anime kayaknya semua nggak tahu ya tentang Doraemon anime. Oke, dihapus. Yang pertama diklik gambarnya, kemudian delete. Delete dari keyboard. Oke, nah di sini kita akan dulu, ya coba boleh dipraktekin ya, dipraktekin buat yang apa. Nah, ini ada berbagai macam gambar Doraemon. Oke, nah tadi kan ada beberapa murid di lab komputer, saya nggak tahu gimana cara memasukin gambarnya di dalam Microsoft PowerPoint. Yang pertama kita cari dulu gambarnya, oke? Ya, coba semuanya diulang lagi yuk, dihapus dulu gambarnya yuk, dihapus dulu gambarnya. Ayo, dihapus dulu semua gambarnya. Oke. Sudah? Yuk, dihapus, diklik, kemudian delete. Sudah? Nah, sebagai contoh, kemudian dibuka lagi Google-nya, kamu cari gambarnya. Seperti contoh, saya klik yaitu gambar Doraemon. Nah, ini adalah salah satu contoh gambarnya. Dari gambarnya ini, kita cukup setelah kita klik kanan. Ayo, klik kanan, kemudian kamu klik copy image atau copy gambar. Oke, nah gitu caranya ya. Kamu klik gambar yang kamu inginkan, kamu copy image, kemudian di sini saya buat nih. Contohnya ini saya duplikat aja ya. Nah, ini. Kemudian di sini paste-nya cari yang ini. Cari yang ini. Nah, ini. Maka akan muncul gambar yang kamu inginkan. Oke, sekali lagi saya ulang ya. Sekali lagi saya ulang. Ya, Kraiden, kamu lihat. Udah kamu cari gambarnya? Oke. Nah, ini kamu klik gambarnya itu. Coba diklik satu aja gambarnya. Asal aja dulu. Diklik gambarnya. Yuk, coba kamu klik gambarnya. Oke, kemudian klik kanan, copy image, kemudian di sini kamu paste. Nah, di sini kamu boleh buat memperbesar atau memperkecil gambarnya dengan cara diklik ujungnya ini. Nah, di dalam setiap gambarnya ini kalau kamu perhatikan ya, di dalam setiap gambarnya ini ada gambar bulatan di ujungnya. Nampak nggak? Ada nggak? Ada ya? Ada kelihatan buat yang offline? Untuk memperbesar, memperkecil gambar. Nah, kamu klik ini, tahan untuk memperkecil atau memperbesar gambarnya.
Di beberapa kemarin kita udah belajar gimana sih cara untuk membuatnya. Nah, di sini kemudian kamu gantikan aja ketik tulisannya. Contohnya Doraemon dan Nobita. Nah, apa sih hubungannya dari yang kita sebuat ini dengan efek animasinya? Nah, disinilah baru kita akan membuat animasinya. Setelah gambar Doraemon ini kamu klik, ya coba diklik dulu gambarnya ini, semua udah diklik. Buat yang pakai komputer juga sama ya, yang di rumah ya. Ini diklik gambarnya, kemudian picture format. Ya coba diklik picture formatnya. Sudah, yang paling ujung kanan. Ya, Kraiden, kamu klik kanan gambarnya. Copy image. Ada nampak? Nah, ya. Oke, nah, Ctrl V. Atau klik kanan, T. Oke, nah, setelah kita klik gambarnya ini, kita klik picture formatnya. Kelihatan semua ya? Di sini ada picture format. Ayo, ada picture format ya. Nah, di bagian picture format ini kita bisa membentuk bingkainya. Nih, ada kelihatan? Nah, caranya itu kamu klik tanda panah ke bawahnya. Ada tanda panah ke bawah? Iya. Oke, ini ada berbagai macam bentuknya. Mau kamu buat bagaimana? Sebagai contoh nih, kayaknya lebih keren gini, Son. Ini dia ada seperti gambar bingkainya. Foto, nih, kemudian jadi begini. Coba tanya sama Frederick, saya nggak bisa jalan nih. Oke, nah, oke, coba tanya sama Frederick ya. Bisa nggak? Iya. Nah, saya ulangin sekali lagi ya. Ini kamu klik gambarnya seperti gini, kemudian picture format di sini, kemudian tanda panah, kamu pilihlah bentuknya. Setelah kamu pilih bentuknya ini, baru kita akan buat gambarnya menjadi bergerak. Ayo, dari yang online. Coba satu orang dulu yang online. Siapa nih tadi yang pakai dari laptop? Frederick pakai laptop nggak? Felis Telalin pakai? Ya coba kamu praktekin dulu ya nak. Kamu share screen nih. Saya buat ya. Kita akan belajar lebih enak nih lagi. Untuk di minggu depan, siapa yang PTMT? Siapa yang masuk untuk di minggu depan? Oke, ya coba Fiona, coba kamu aja yang buat share screen ya, kita belajar pelan-pelan ya. Buat yang lain semuanya fokus ya. Yang hadir saat ini berarti ada 24. Frederick ada 2 akunnya. Coba nih. Yang pakai laptop, yuk coba di online, di share screen dulu ya. Cio pakai laptop atau enggak nih Cio? Oke, Fiona yang jadinya ya. Sudah? Nah, itu udah ada gambarnya. Nah, gambarnya itu coba pindahin ke tengah dulu yuk. Gambarnya ditarik Fiona ke tengah, klik tahan. Oke. Nah, ketikannya jadi tertutup ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar. Semuanya udah bisa buat gambarnya? Sudah ya. Kemudian setelah kamu, ya buat di bawahnya dulu, tulisan namanya. Nah, itu ada unicorn. Nah, kotak yang ininya kamu hapus aja nih. Kamu klik di sudut ininya. Iya, klik. Kemudian delete. Bisa nggak? Sorry, bukan di sudut itunya. Saya hapus dulu. Ya, coba diklik kiri. Di bagian sininya, di ujung ininya, iya, diklik sampai tanda iya, delete. Oke, delete. Bisa nggak? Delete atau backspace bisa? Oke, bisa. Oh, kalau nggak bisa ya sudah. Seharusnya bisa ya. Oke, itu hilang tuh ya. Nah,
Seperti gini, semuanya sudah seperti gini, ada gambarnya, kemudian ada tulisannya, sudah. Nah, kemudian kita akan masuk, coba diklik yuk, animasi atau animation. Oke, animation. Nah, kalau kamu perhatikan nih, buat punya Fiona, yang bagian ininya, yuk coba semuanya perhatikan saya. Semuanya perhatikan saya. Punyanya Fiona ini kenapa berbeda warnanya dengan yang ada di buku cetak halaman 65? Ayo, kenapa berbeda? Kalau punya Fiona, dia nggak bisa diklik. Benar nggak Fiona? Bisa nggak diklik itu? Ayo, bisa nggak? Oke, nah habis itu bentar. Kamu yang praktikum sekarang ya, yang bisa jawab saya kasih tambah nilai. Kenapa punya Fiona dia tidak bisa diklik? Beda versi Microsoft PowerPoint-nya, Oke, Z benar ya, berarti Z yang dapat nilai ya. Nah, caranya yaitu kamu klik dulu gambarnya Fiona, kamu klik gambarnya, nah maka boom, itu dia akan bisa langsung ada animasinya. Nah, di bagian animasi itu kamu klik coba yang tanda panah ke bawah yuk, kamu klik tanda panah ke bawah. Ada nampak, ada kelihatan tanda panah ke bawah? Oke, itu ya. Jadi itu yang akan kita pelajari nanti. Pelajaran kita gampang. Iya, benar. Tanda panah ke bawah yang ini, yang ujung ini. Yang paling ujung, iya. Nah, oke. Setelah kita klik, coba kamu buat. Kamu klik aja sembarang nih, maka dia akan otomatis membentuk. Ya, coba kamu klik dulu sembarang. Iya, diklik. Oke, kemudian, nah, maka gambarnya akan membuat seperti apa yang dilakukan. Gimana? Semuanya bisa nggak? Untuk Fiona, gimana Fiona? Paham Fiona? Saya, bentar ya. Nah, temannya bertanya, Nisa kok ada sih di bagiannya tidak dilakukan? Nah, itu kalau misalnya tidak bisa dibuat, kamu share screen-kan, kamu fullkan layarnya. Gimana cara fullkan layarnya? Nah, di sudut kanan bawah ini, oke, seperbesar ya, di sudut kanan bawah ini, kamu klik di mana? Oke, nah ini saya jadi ribet sendiri rupanya ya kalau praktikum ya beberapa hari ini saya edit aplikasi Capcut tapi beda caranya. Oke, nah pertanyaan saya selanjutnya setelah kamu klik tanda panah ke bawah tadi, oke? Setelah kamu klik tanda panah ke bawah ya, coba diklik dulu tanda panah gambarnya tadi yang seperti saya bilang. Iya, nah seperti yang dibuat temannya. Setelah yang dibuat temannya di sini ada arti ini. Entrance, emphasis, exit, sama motion pad. Oke, ada kelihatan nggak? Ada entrance, emphasis, exit, sama motion pad. Arti exit itu bagaimana? Saya tanya, arti exit itu apa tuh? Ayo, arti exit itu ada keluar. Nah, coba diperhatikan bukunya halaman 66. Ya, coba dibuka bukunya halaman 66. Nah, di situ ada pengertian yang paling bawah ya, di paling bawah entrance itu adalah menentukan efek animasi yang mengiringi masuknya suatu objek ke dalam slide. Oke. Nah, ini bentar ya. Buat Fiona, di sini saya yang praktikum ya. Thank you ya, terima kasih. Oke, nah di sini lihat, ini gambarnya tadi. Nah, oke,
Ini gambar yang saya buat. Coba semuanya diperhatikan saja ya. Diperhatikan. Kamu klik animasinya. Oke, kamu klik animasinya. Nah, ini tadi ya, klik tanda panah bawah seperti gini. Nah, kalau entrance itu maksudnya itu tadi saya sudah baca, dia dari luar masuk ke dalam. Saya ulangin ya, dia masuk dari luar ke dalam nih. Dari luar dia masuk ke dalam. Sedangkan kalau exit itu dari dalam ke luar nih. Jadi diambil pensilnya, boleh dibuat entrance itu lawan kata dari exit. Oke. Jadi nanti kalau boleh buat catatan tambahannya, kalau di sini entrance menentukan efek animasi yang mengiringi masuk suatu objek ke dalam slide. Dibuat di A-nya itu kamu buat aja dari luar ke dalam, gambarnya dari luar ke dalam. Oke. Kamu ambil pensil, di bagian A-nya kamu buat gambarnya dari luar masuk ke dalam. Paham nggak maksud saya? Jadi dibuat kata-katanya sendiri nih. Kamu lihat ya, kalau entrance itu dari luar, nah dari menghilang kemudian muncul. Ditulis ini ya, entrance itu adalah gambar dari luar ke dalam. Oke, gambar dari luar ke dalam. Maksudnya gimana sih? Kok makin nggak paham nih? Kamu lihat nih, gambarnya dari menghilang kemudian muncul. Semuanya sama. Nah, ini lebih nampak ya. Dari ke bawah, habis itu naik ke atas. Nah, kalau exit itu adalah kebalikannya. Dari dalam ke luar. Namanya juga exit. Berarti keluar. Berarti dari dalam itu kita keluarnya. Nih contohnya nih, dari gambarnya kemudian menghilang seperti begini. Oke. Nah ini sebagai contoh nih, biar kamunya bisa membedakannya. Oke, biar kamunya bisa membedakan yang mana sih entrance, yang mana sih exit. Kamu copy gambarnya sekali lagi. Ya coba semuanya dibuat ya. Gambar kamu sekarang kan satu ya, besar ya. Nah, ini kamu klik, kamu perkecil aja gambarnya. Yuk, coba diperkecil gambarnya. Kemudian klik gambarnya, copy, kemudian paste. Ayo. Di copy gambarnya, kemudian dipaste kembali. Maka menjadi dua gambar seperti begini. Iya, di copy dan di paste. Bisa? Copy dan di paste. Untuk copy paste kayaknya semua udah bisa ya? Iya, benar ya. Kasih jaraknya. Semua bisa? Oke, nah sebagai contoh nih, kita buat seperti begini. Yang satu gambar sebelah kiri kamu pilih fly in, yang sampingnya itu adalah fly out. Nah, jadi ini adalah kebalikannya. Berarti mereka ini bertentangan satu sama lain. Nah, jadi di sini kita tahu ya entrance itu gimana sih, Sir? Nah, entrance itu, nah kamu lihat ya, tadi yang sebelah kanan ini adalah untuk yang exit. Nah, seklik baru muncul si entrance-nya. Seklik lagi baru keluar si exit-nya. Jadi nampak ya kebalikannya ya. Nah, yang exit-nya yang gimana? Gambarnya nggak gerak. Nah, apa ya? Kemudian tanda panah aja. Bisa ya? Bisa semua ya? Oke. Nah, jadi ini pembelajaran kita bagaimana cara untuk membuat animasi. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyain? Ayo.
Pembelajaran kita sudah selesai untuk 40 menit ke depan. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Sampai di sini, ada yang mau ditanya sama saya? Gimana? Iya, sampai 45. Sampai berapa? Oke, 45 ya. Maksudnya pelajaran kita udah selesai bagian A. So, mau lanjut kita bahas soal UTS-nya kemarin. Oke? Untuk dari pembelajaran kita ini, ada yang mau ditanyain sama saya? Tentang apa itu entrance, apa itu emphasis, apa itu exit, apa itu motion path. Bukannya sisa 10 menit lagi ya, Sa? Benar. Kita masih ada 10 menit lagi. Maksudnya pembelajaran bagian A kita sudah selesai. Kita mau bahas soal ujian UTS-nya. Ujian. Sa, kalau hapus gimana, Sa? Untuk menghapus gambar itu gampang banget. Atau menghapus gimana, Sa, supaya tidak pakai efek. Ya kamu klik aja nonnya seperti gini. Nah, untuk menghapusnya kamu klik non atau animasinya tidak dibuat. Nih, saya klik lagi non. Nih, maka efek animasinya sudah menghilang. Tidak ada yang gambarnya naik turun seperti yang lain. Oke? Nah, berarti pembelajaran untuk bagian A semuanya paham ya. Sekali lagi saya bilang, kan udah kamu buat tadi ya ada efek animasinya ya, benar ya? Kamu klik coba non ini, non yang ini. Ya, coba diklik kedua gambarnya. Animasinya tidak bergerak, bukan gambarnya yang hilang ya, benar ya? Oke. Nah, ini kita akan bahas dulu soal ujiannya. Untuk ujian kali ini semuanya rata-rata bagus ya. Kelas drive saya, kemudian oke. Nah, yang mengumpulkan jawaban sama saya itu ada 40 orang. Yang mengumpulkan jawaban ada 40 orang. Saya udah ngomong berkali-kali ya. Saya udah bilang berkali-kali. Oke. Pilihan berganda ada berapa soal? Ayo, biasanya kalau ujian tengah semester dan ujian semester pilihan berganda ada berapa soal? 35 atau 30? Ayo, pilihan berganda itu ada berapa soal ketika ujian? Buk ya. Iya, pilihan berganda itu 30. Isian berapa? Ada berapa soal? 10, benar ya? Kemudian esai atau uraian ada berapa soal? 5. Semua soal jumlahnya 45. Nah, saya udah bilang, kalau pilihan berganda, satu soal itu nilainya 2. Satu soal itu nilainya 2. 2 dikali 30 berapa jumlahnya? Ayo. Nah, jika kamu benar 10 ya, benar. Jadi kalau pilihan berganda, kamu benar 30, maka kamu dapat 60. Isian 10 soal. Dan satu soal nilainya adalah 2. Oke, satu soal nilainya 2. Jadi kalau misalnya jumlahnya adalah 20. Kamu benar isian, kamu benar pilihan berganda, nilai kamu sudah 80. Berarti sudah lulus. Oke, sudah lulus. Yang pertama kali mengumpulkan ujian itu adalah Erik. Ada nggak Erik dari yang online atau offline? Yang online, Erik. Erik, mau diperiksa jawabannya, Erik? Kita di sini sama-sama periksa. Untuk Erik, nilainya udah cukup tinggi ya, pilihan bergandanya ini benar semua. Nih, belum saya periksa nilainya udah 74. Nah, Erik mengumpulkan di jam 9.26. Berarti
ya 2 jam ya, 2 jam mengerjakan ujiannya. Nah, untuk Erik, lihat, pilihan bergandanya benar semua, yaitu 60/60. Oke. Nah, untuk jadi disalahnya yang mana? Ini benar. Nah, ini. Semuanya benar ya, jadi jawaban Erik ini udah dapat 100. Nah, di antara murid-murid di kelas 6C, banyak sekali yang salah di nomor 4 dan di nomor 5. Oke, nomor 4 itu jawabannya adalah grup, regroup, sama ungroup. Banyak banget yang membuat jawabannya berbeda. Dan nomor 5 itu group picture style, memiliki 4 bagian. Sebutkan apa saja bagiannya. Nah, itu ada di halaman berapa nih? Atau saya tanya dulu nih, ujian TIK kita semuanya ada di catatan? Ada ya. Nah, tapi kenapa di nomor 5 uraian ini banyak yang salah? Nah, padahal kamu coba buka bukunya ya di halaman 56. Di halaman 56, gambar yang paling atas. Oke, gambar paling atas ini. Ini adalah jawaban dari nomor 5. Group picture style. Ini ada bacaannya loh. Tapi kenapa masih banyak banget yang salah? Saya nggak ngerti kenapa. Kalau saya bagaimana Nah ini saya kasih untuk yang pertama aja nih. Kita lihat ya. Oke, tadi ada nanya Fiona, keberapa Fiona urutan ke-6 ngerjain, Cio urutan ke-21. Kemudian Jesse berapa Nih Jesse urutan ke-33. Oke, nah kita mau cek dulu. Oke, correct. Nah, di sini kita akan cek dulu ya. Katanya nomor 5 banyak yang salah. Sebagai contoh, lihat nomor 18. Nah, ini yang saya bilang. Di nomor 5 banyak sekali yang jawab send backward, send to back, bring to forward, bring to front. Nah, kenapa ya banyak banget menjawab seperti begini? Padahal dari buku cetak dan buku catatan sudah besar-besar ada jawabannya. Oke? Nah ini, saya minta nomor 4. Tombol grup memiliki 3 pilihan menu. Sebutkan dan jelaskan apa saja. Ini benar, temannya cuman sebutkan tapi tidak jelaskan. Dan nilainya saya terpaksa kurangin. Karena kenapa? Ini benar, tapi kan saya minta juga dijelaskan. Kenapa hanya disebutkan saja? Oke, kita sampai di sini ya. Coba diaktifkan dulu semua kameranya, semua absensi dulu. Bentar ya. Oke. Nah, ini kita sampai di sini dulu. Kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye.